Halo kawan-kawan, dukung channel ini ya dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semua orang, termasuk anggota keluarga Kusuma, termangu bodoh untuk sesaat. Valentino juga nampak terkejut. Bukan ini benda yang dia pilih. Pasti ada yang salah. Benda yang dia pilih adalah seekor giok singa, yaitu hewan mistis dengan kepala naga, tubuh singa, dan sepasang sayap. Sebagai hewan keberuntungan dari zaman kuno, giok singa diyakini dapat mengusir roh jahat dari rumah dan membawa keberuntungan. Para pebisnis juga memuja giok singa demi alasan ini. Namun, Valentino tahu betul bukan ini yang dia inginkan. Apa jangan-jangan pemilik toko itu memberinya barang yang salah? Robert yang sedari tadi terdiam pun sontak berseru dengan marah. Valentino, sebenarnya apa maksudmu? Kamu bahkan membawa binatang buas yang jahat seperti giok singa ini? Semua orang terdiam. Mereka awalnya ingin menertawakan Valentino karena berpikir pria itu membawa barang murahan. Namun, dilihat sekilas saja sudah terlihat bahwa giok singa ini bukan barang biasa. Pasti sangat berharga dan bernilai tinggi. Kecacatan apa lagi yang bisa Robert katakan? Giok singa ini melambangkan binatang buas pembawa sial. Kamu memberikan benda ini, artinya sedang mengutuk keluarga Kusuma agar tertimpa musibah, bukan? Kamu ini hanyalah menantu pecundang yang menumpang hidup di keluarga Kusuma. Kamu hidup dengan mengandalkan kami. Perbuatanmu ini sungguh kejam. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Ekspresi Robert sungguh murka, seolah-olah ingin menelan Valentino bulat-bulat. Dia berpikir bahwa dia bisa menindas Valentino kapan saja selama dia ingin. Akan tetapi, dia sangat marah karena apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar ekspektasinya. Bukan apa yang Valentino berikan yang menyulut kemarahannya, tapi dia merasa malu karena si pecundang satu itu bisa memberikan sesuatu yang begitu luar biasa. Valentino mengernyitkan alisnya sedikit. Robert selalu saja menghalalkan segala cara untuk menindasnya. Namun, saat datang Angel sudah bilang bahwa dia harus menahan diri apapun yang terjadi, jadi Valentino juga tidak akan berhitungan dengan Robert. Apalagi situasi juga tidak akan membaik meski Valentino menjelaskannya. Semua orang pasti akan memihak Robert. Robert lalu menoleh menatap Bobby. Ayah, lihat, si Valentino pecundang ini membawa patung ukiran binatang buas di hari seperti ini. Kamu tidak mempermasalahkannya. Para perwakilan dari kekuatan kota Neo yang lain tidak mengatakan sepatah kata pun karena bagaimana juga. Ini adalah masalah keluarga Kusuma. Bobby menatap Valentino dengan alis yang sedikit mengernyit, matanya terlihat agak tidak sabar. Binatang buas seperti giok singa ini melambangkan hanya masuk tidak akan keluar dan akan menelan semuanya. Kamu pasti memberikan ini karena kamu ingin merebut harta keluarga Kusuma dan menguasai keluarga ini, bukan? Valentino, ternyata kamu ambisius sekali. Walaupun Bobby adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan yang hebat, dia juga tidak memperlakukan Valentino dengan baik hati. Dia menganggap pria itu adalah menantu pecundang yang menumpang hidup di keluarga Kusuma. Semua orang belum merasakan apa-apa ketika Robert mengomeli Valentino. Akan tetapi, mereka semua langsung memihak Bobby begitu dia berbicara. Banyak sekali orang yang merasa senang atas penderitaan Valentino. Padahal mereka semua awalnya terkagum-kagum saat Valentino mengeluarkan giok singa yang begitu indah. Namun, sekarang Valentino malah memindahkan batu terkena kaki sendiri dan membuat Bobby marah. Sudah tidak mendapatkan apa-apa, malah kena marah. Angel bahkan merasa lebih terhina dalam hati. Valentino, kenapa kamu tidak memberikan yang lain, malah memberikan giok singa? Kamu tetap saja akan dipermalukan meski memberikan barang seharga 20 ribuan. Bukankah hal seperti ini sudah sering terjadi padamu? Namun, kamu malah ingin menyombongkan diri dan memberikan patung giok singa kepada orang-orang yang jadinya mengira kamu ingin merebut bisnis keluarga Kusuma. Kamu benar-benar mau membunuh keluarga kami, ya? Suasana pun terasa sangat aneh. Semua orang di keluarga Kusuma merasa senang dengan kesialan yang dialami Angel dan Valentino. Raut wajah mereka semua tampak sedang mengejek. Tepat pada saat itu, terdengar suara seseorang berseru dari luar pintu. Hadiah sebagai ucapan selamat dari keluarga Wijaya sudah tiba. Keluarga Wijaya. Semua orang sontak diam. Hanya ada Valentino yang bermarga Wijaya di antara banyaknya orang yang hadir, tapi mereka semua tidak menganggap Valentino adalah bagian dari keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Ada keluarga Wijaya di kota Neo? Bobby juga merasa sedikit terkejut, tapi dia tidak banyak mengatakan apa-apa. Dia tentu saja harus turun tangan menyambut ketika orang lain mengirimkan hadiah sebagai ucapan selamat yang sedemikian besar.
Detik berikutnya, sekelompok orang berpakaian hitam melangkah satu persatu masuk ke dalam aula. Mereka terlihat berwibawa sekali. Bobby segera berlari kecil menghampiri mereka dan bertanya ke pemimpin sekelompok orang itu yang merupakan orang Parubaya. "Maaf, yang mulia ini siapa?" "Tentu saja kami dari keluarga Wijaya harus memberikan hadiah sebagai ucapan selamat untuk perayaan perusahaan keluarga Kusuma. Selain itu, anggap saja ini sebagai bentuk tuan muda kami membayar utangnya," ujar pria Parubaya itu datar. Dia lalu memerintahkan orang di belakangnya untuk membuka kotak yang ada di sampingnya. "Tuan muda? Bayar utang?" tanya Bobby tercengang. Selanjutnya barang di belakang membuat Bobby lebih terkejut. Beberapa kotak yang besar itu dibuka dan barang di dalamnya ditunjukkan kepada semua orang. Selain beberapa gulung kaligrafi dan lukisan yang bernilai tinggi, sebuah patung giok singa berwarna putih susu menarik perhatian semua orang. Ukiran giok singa itu terlihat seperti hewan yang hidup. Dalam sekilas lihat juga langsung tahu itu barang berharga. Akan tetapi, orang-orang cerdas yang hadir bisa langsung melihat bahwa ukiran giok singa ini sedikit mirip dengan yang Valentino berikan. Bukan hanya sedikit mirip, melainkan sama persis. Terlepas dari ukurannya dan warnanya yang putih, kedua patung ini terlihat seperti sepasang. "Ini adalah hadiah sebagai ucapan selamat untuk perayaan ke-5 tahun bisnis grup Kusuma. Semoga Direktur Bobby berkenan menerimanya." Pria Parubaya itu lalu menunjuk ke beberapa kotak lainnya. "Barang-barang ini adalah utang yang Tuan Muda bayar." "Apa ini?" tanya Bobby masih tercengang. Brak! Ketika kotak itu dibuka, hanya ada sesuatu yang merah yang terlihat oleh semua orang. Itu semua adalah uang kertas berwarna merah. "Ini adalah mas kawin secara tunai. Totalnya 19.980 juta rupiah." Mas kawin?" Pandangan Bobby menjadi kosong. Mas kawinnya berupa uang kertas senilai 19.980 juta rupiah? Benar sekali. Tuan muda dari keluarga Wijaya, kami sudah menikah dengan putri dari keluarga Kusuma. Mana mungkin kami melupakan mas kawinnya? Ujar pria Parubaya itu sambil tersenyum. Dia kemudian memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk meletakkan uang tunai itu di atas meja. Uang kertas merah itu dibagi per 20.999 tumpuk uang itu disusun dengan rapi di atas meja. Semua orang yang hadir di aula itu terdiam dengan dada yang naik turun dengan cepat, entah itu anggota keluarga Kusuma maupun para orang kaya dari kota Neo lainnya. Jangan bahas ukiran giok singa itu. Uang tunai dengan jumlah sebesar ini sebagai mas kawin sudah cukup untuk membuat mata semua orang terbelalak kaget. Bagaimanapun juga, keberadaan para orang kaya itu sudah sangat tersohor karena kota Neo adalah kota kecil. Akan tetapi, sekarang ada keluarga Wijaya. Mereka bisa meletakkan puluhan miliar uang tunai hanya dengan satu lambaian tangan. Kehebatan macam apa ini? Mas kawin senilai puluhan miliar. Bobby juga sudah melihat banyak hal dalam hidupnya, tapi tetap saja saat ini dia terdiam. Walaupun rasanya dia tidak mengerti maksud dari ucapan pria Parubaya itu, tapi dia tetap bisa menangkap satu atau dua patah kata. Gadis mana dari keluarga Kusuma yang berhasil menarik perhatian tuan muda keluarga Wijaya? Bobby benar-benar tidak bisa menemukan alasan apapun untuk menolak mas kawin yang sedemikian besarnya di hadapannya. Dia bahkan tidak repot-repot meminta pendapat dari para putri keluarga Kusuma karena dia tahu tidak akan ada yang menolak. Selain itu, kenyataannya memang para putri keluarga Kusuma yang sebaya dengan Angil menjadi sangat bersemangat. Bahkan jika mereka tidak pernah mendengar keluarga Wijaya, tapi mana mungkin keluarga yang biasa-biasa saja bisa memberikan mas kawin sebesar itu? Pasti mereka keluarga yang kaya raya. Impian semua perempuan adalah bisa menikah dengan keluarga yang kaya dan menjadi nyonya muda yang terhormat. Akan tetapi, Angel hanya bisa tertawa. Barang-barang seperti ini tidak ada hubungannya dengan dirinya karena dia sudah menikah. Ukiran giok singa putih adalah hadiah sebagai ucapan selamat untuk perayaan, sedangkan mas kawin tunai senilai 19.980 juta rupiah ini adalah utang yang tuan muda bayarkan kembali. Aku tidak akan bicara lebih banyak lagi, tanggung jawabku hanya untuk mengantarkan barang-barang ini. Hal-hal lainnya akan tuan muda bahas dengan kalian. Pria Parubaya itu berujar dengan datar, lalu membawa orang-orangnya pergi tanpa basa-basi. Bobby hendak mengantarkan mereka pergi, tapi orang-orang itu lenyap dari pandangannya dengan cepat sekali. Keraguan merayapi benaknya. Sebenarnya apa maksud dari semua ini? Kenapa keluarga Wijaya membayar utang kepada keluarga Kusuma? Mas kawin ya mas kawin, tapi apa maksudnya dengan membayar utang? Jangan-jangan keluarga Wijaya berutang mas kawin pada keluarga Kusuma. Bobby tahu betul bahwa keluarga Kusuma belum pernah bertemu dengan sosok sehebat itu dari keluarga Wijaya, jadi bagaimana dia bisa mengerti? Dirinya bahkan tidak kenal dengan orang bermarga Wijaya, tapi tidak juga. Suami Angel, Valentino, memang bermarga Wijaya.
Akan tetapi, apa hubungannya pecundang itu dengan keluarga sekaya ini? Akan menjadi lelucon besar kalau sampai dia tanyakan. Napas semua orang yang hadir menjadi menderu saat menatap ratusan tumpuk uang kertas berwarna merah yang memenuhi meja aula. Bab 4. Patung giok yang sama persis. Orang-orang kaya Neo memandangi Bobby dengan kagum. Bagaimana bisa Bobby mengenal keluarga kaya seperti itu? Jika seorang gadis bisa disukai keluarga kaya, maka itu merupakan hal bagus yang bisa menaikkan derajatnya. Belum lagi hadiah pertunangan yang besar. Bagaimana bisa keluarga yang memberi hadiah pertunangan ini hanya keluarga biasa? Meskipun di kota Neo tidak ada keluarga Wijaya, tapi siapapun tahu keluarga Wijaya ini pasti ada di tempat lain dan punya kekuatan untuk mengendalikan situasi sesuka hatinya. Dengar-dengar ada sebuah keluarga Wijaya yang berkuasa di kota Miracle, tapi tidak tahu apakah keluarga Wijaya ini ada hubungannya dengan keluarga Wijaya yang ada di kota Miracle itu. Sepertinya, kelak harus berhubungan baik dengan keluarga Kusuma. Ini adalah pemikiran semua orang. Semua orang kaya di kota Neo memberi selamat kepadanya. Selamat Presdir Bobby, ini benar-benar harus dirayakan. Bahkan jika mereka punya perasaan iri dan cemburu, mereka juga tidak boleh tunjukkan di wajah mereka. Bobby sedikit panik dan hanya bisa membalas mereka semua dengan senyuman terpaksa. Seseorang yang cemburu atas hal baik itu bertanya. Entah putri keluarga Kusuma yang mana yang disukai keluarga Wijaya? Seorang gadis bertubuh molek dan berpenampilan menawan dari keluarga Kusuma berkata. Apa masih perlu ditanyakan lagi? Tentu saja aku. Sudah jelas itu aku. Beberapa hari yang lalu, aku kenal seorang tuan muda yang baik hati, kami mengobrol dan mungkin saja dia adalah tuan muda dari keluarga Wijaya. Menemui hal seperti ini beberapa anak perempuan dari keluarga Kusuma tidak bisa mengendalikan diri berinisiatif mengajukan diri. Semakin mendengarnya Anggil merasa semakin tidak nyaman, tapi dia tahu dia tidak berhak dalam topik mereka karena dia sudah menikah. Meskipun bukan suami istri sungguhan, tapi bagaimanapun ada nama suami dan istri. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Wijaya itu tertarik dengan wanita yang telah menikah? Ekspresi Valentino tegang, dia hanya menundukkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Ekspresi tegang yang belum pernah ada itu bahkan terasa sedingin es. Mereka tidak tahu latar belakang keluarga Wijaya, tapi bagaimana mungkin Valentino tidak tahu? Apa mereka ingin menggunakan cara seperti ini menebus Valentino, membuat Valentino mau kembali ke keluarga Wijaya? Namun, apa kalian pikir hal seperti ini bisa membuat Valentino kembali? Kalian salah. Bahkan Valentino sudah memikirkan kenapa giok singa yang dia pilih diganti. Itu juga pasti ulah keluarga Wijaya, kan? Jangan bicara lagi. Bobby menegur semua orang, bagaimanapun saat ini ada banyak orang di sini, jadi dia harus lebih berhati-hati. Semuanya, beristirahatlah, aku akan menangani masalah ini dulu. Setelah itu, Bobby menyapa orang-orang kaya kota Neo ini lagi, mengumpulkan kembali semua keluarga Kusuma ke dalam ruangan. Semua orang datang ke ruangan, mereka berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Saat itu, mereka juga mengejek Anggil dan Valentino. Astaga ayah, lihatlah giok singa marmer putih ini. Ini bisa menjauhkan bencana, mengusir roh jahat, dan menguatkan pernikahan, benar-benar barang bagus. Robert memuji dan menyentuh giok singa marmer putih itu. Melihat ekspresinya saat ini, dia sepertinya lupa bahwa tadi dia mengatakan bahwa giok singa Valentino adalah binatang buas. Ya. Bobby juga senang untuk sesaat, tetapi kemudian, semua orang menyadari hal yang canggung. Karena giok singa marmer putih ini sama persis dengan yang berikan oleh Valentino. Entah itu dari model, bahan, atau perasaan sentuhan, semuanya sama. Tidak peduli bagaimana cara melihatnya, benda itu terlihat seperti pasangan. Kedua benda itu sama, tapi nilai dari benda itu berbeda hanya karena mereka berasal dari orang yang berbeda. Robert ragu-ragu berkata, giok singa dan yang dari Valentino itu. Apa hubungannya dengan Valentino? Apa kamu berpikir bahwa sampah yang dikirim oleh Valentino itu bisa dibandingkan dengan giok singa marmer putih ini, kan? Robert langsung memotong kata-kata Anggil. Entah dari toko pinggir jalan mana Valentino membelinya. Iya, aku membelinya di toko pinggir jalan. Kata Valentino karena terlalu malas untuk menjelaskan. Tak perlu dibicarakan lagi, karena keluarga Wijaya telah mengirim hadiah pertunangan, pasti masih ada lebih banyak lagi yang akan datang. Bukankah orang itu mengatakan bahwa tuan muda keluarga Wijaya akan datang sendiri, kita tidak perlu membicarakannya saat ini. Bobby membuat keputusan akhir dengan otoritasnya yang tinggi. Semua orang pun tidak punya pilihan lain. Setelah itu, Anggil dan keluarganya bahkan tidak makan, pergi dengan rasa malu dengan tatapan ejekan dari semua orang. Pada awalnya, Anggil ingin mengajak Valentino pergi, tetapi ibunya, Mary menarik Anggil pergi dan tidak menunggu Valentino. Kejadian ini benar-benar membuat malu keluarga mereka dan menjadi bahan ejekan semua orang.
Pada saat itu, ketika Valentino masuk ke keluarga Kusuma sebagai menantu laki-laki. Terus terang saja Valentino seperti dibeli, mana ada hadiah pertunangan. Pada saat itu, Valentino seperti seekor anjing, dia bahkan tidak bisa memberikan sepeser pun sebagai hadiah pertunangan, apalagi menghabiskan banyak uang seperti keluarga Wijaya hari ini. Semakin Mary memikirkannya, dia semakin merasa sedih, dia semakin cemburu, dan semakin merasa bahwa Valentino hanyalah orang yang tidak berguna. Bahkan jika Angel menikah dengan orang biasa, keluarga orang biasa itu pasti bisa memberikan puluhan juta kawin mas, bukan? Tapi bagaimana dengan Valentino? Dalam 3 tahun terakhir, selain makan dan menunggu untuk mati, apalagi yang bisa dilakukan? Nama marga mereka sama yaitu Wijaya, tapi kenapa perbedaannya begitu besar? Saat makan malam, Angel, Valentino, Mary dan suaminya, semuanya ada di sana. Mary menunjuk ke arah David dan memarahinya. Apa kamu melihat apa perbedaannya? Hadiah pertunangan keluarga Wijaya bernilai puluhan miliar, tapi Angel bahkan tidak mendapatkan uang sepeser pun. Kalau bukan karena sikap pengecutmu, bagaimana mungkin kakek mengabaikan keberatan kita dan memaksa Angel menikahi Valentino yang tidak berguna ini? Aku juga benar-benar buta. Aku pikir jika menikah dengan keluarga Kusuma, aku bisa menjadi nenek kaya. Tapi siapa yang tahu aku mendapatkan orang tidak berguna sepertimu? Awalnya aku pikir penampilan cantik Angel pasti akan memberiku menantu yang bisa dibanggakan. Siapa yang tahu dia menikah dengan orang tidak berguna? Entah dosa apa yang sudah kulakukan di kehidupanku sebelumnya. Pada akhirnya Mary berteriak karena dia semakin marah. David tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak memiliki keberanian untuk membantah. Karakter mengontrol istrinya yang kuat dapat dilihat dengan jelas. David tahu bahwa dia benar-benar tidak berguna, dia tidak berani bersikap keras di depan Mary. Valentino juga berhenti makan dan tidak berbicara. Kamu memang sampah. Bicaralah, aku beritahu kamu. Aku akan menyuruh Angel menceraikan Valentino besok. Aku tidak peduli dengan reputasi. Reputasi keluarga Kusuma tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Mary menjadi semakin marah, mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Valentino. David berkata dengan wajah getir. Kakek berkata saat itu bahwa Angel tidak boleh bercerai dengan Valentino apapun alasannya. Valentino, dia... David melirik Valentino di sebelahnya dan tidak melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya, David tidak pernah mengatakannya, bahwa saat itu kakek mengatakan sesuatu padanya. Mereka yang kehilangan kekuatannya akan diremehkan dan dikalahkan. Selama menemukan kesempatan tertentu, dia akan menonjol dan mencapai tujuannya. Tidak peduli seberapa bodohnya David, dia tahu bahwa kakek sedang berbicara tentang Valentino. David langsung memiliki harapan pada saat itu. Namun dia telah menunggu selama 3 tahun, dia tidak menemukan kesempatan Valentino. Dia juga tidak melihat momen ketika Valentino mencapai tujuannya. Apa kamu masih ingin menggunakan alasan yang sama untuk memberitahuku bahwa dia orang yang berbakat? Berbakat? Omong kosong. Hanya dengan Valentino yang lebih tidak berguna darimu, kamu mengatakan padaku dia orang yang berbakat? Aku melihatnya sebagai pembawa sial. Tidak hanya membawa kesialan kepada keluarganya sendiri, dia bahkan membawa bencana ke rumah kita. Aku tidak menganggap dia menghancurkan keluarga kita, tetapi dia menghancurkan hidup Angel karena menempel dengan Angel seperti hama. Apa kamu tidak merasa kasihan pada putrimu? Aku merasa kasihan pada putriku. Aku beritahu kamu, David, kalau kamu tidak mengizinkan Angel menceraikan Valentino besok, maka kita berdua yang akan bercerai. Mary tidak bisa menahan diri untuk menampilkan sifat aslinya. Dia langsung duduk di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh.